semua, di sini saya akan menjelaskan tentang mempertahankan bahasa Indonesia di era globalisasi. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Di sini kita akan membahas tentang identitas bahasa Indonesia. Apa sih yang dimaksud identitas bahasa Indonesia? Jadi, bahasa Indonesia memiliki peran penting sebagai identitas nasional sekaligus alat pemersatu seluruh masyarakat dari berbagai suku dan budaya. Namun, di era globalisasi saat ini, penggunaan bahasa asing semakin meluas, sehingga memengaruhi cara berbahasa, terutama di kalangan generasi muda. Tantangan mempertahankan bahasa Indonesia di era globalisasi. Yang pertama, bahasa asing mulai mendominasi. Dilihat banyaknya anak muda yang lebih menggunakan istilah bahasa asing daripada bahasa Indonesia. Hal ini membuat kosakata bahasa Indonesia jarang digunakan dan terlupakan di masyarakat. Yang kedua, penggunaan bahasa gaul yang berlebihan. Menggunakan bahasa gaul yang berkembang cepat di media sosial sering mengabaikan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, minat baca menurun. Kurangnya minat baca membuat masyarakat tidak terbiasa memakai bahasa Indonesia yang sesuai kaidah. Akibatnya, kemampuan menulis melemah dan kualitas penggunaan bahasa Indonesia semakin menurun. Yang keempat, pengaruh media sosial. Konten media sosial sering memakai bahasa Indonesia yang singkat atau disingkat-singkat, bahkan tidak baku. Lama-kelamaan, orang yang menonton ikut kebiasaan menggunakan bahasa tersebut dan jarang pakai bahasa Indonesia yang benar. Kelima, globalisasi budaya. Masuknya budaya asing melalui film, musik, dan hiburan membuat gaya komunikasi masyarakat semakin terpengaruh bahasa luar atau bahasa asing. Akibatnya, bahasa Indonesia mulai tersisihkan dalam beberapa konteks pergaulan. Selanjutnya, yang terakhir, ada perkembangan teknologi dan media digital. Banyak aplikasi, game, dan platform digital menggunakan bahasa asing sehingga memengaruhi gaya komunikasi masyarakat. Teknologi AI dan perangkat lunak kadang belum sepenuhnya mendukung bahasa Indonesia dengan optimal. Selanjutnya kita akan masuk di bab 2 pembahasan. Kenapa sih bahasa Indonesia perlu dipertahankan? Nah, ini jawabannya dan ada alasan mengapa bahasa Indonesia perlu dipertahankan. Yang pertama, bahasa Indonesia perlu dipertahankan karena merupakan jati diri bangsa yang menunjukkan karakter dan ciri khas Indonesia. Selain itu, keberadaannya menjadi alat penyatu bangsa untuk berkomunikasi. Yang kedua, dalam perkembangan global, mempertahankan bahasa Indonesia berarti menjaga budaya dan nilai-nilai nasional agar tidak tergerus oleh pengaruh bahasa asing. Bahasa Indonesia juga menjadi simbol kedaulatan negara dalam pergaulan internasional. Kendala utama dalam mempertahankan bahasa Indonesia adalah anggapan bahwa penggunaan bahasa asing lebih keren dan modern. Hal ini membuat banyak orang cenderung meninggalkan bahasa Indonesia dalam komunikasi formal maupun informal. Selain itu, pembiasaan berbahasa Indonesia dengan baik di lingkungan keluarga dan sekolah masih kurang optimal. Media publik atau sosial juga sering menggunakan istilah asing tanpa padanan, sehingga masyarakat semakin terbiasa menggunakannya. Selanjutnya, langkah-langkah menjaga bahasa Indonesia. Yang pertama, masyarakat dapat mulai membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membaca buku, karya sastra, atau artikel berbahasa Indonesia dapat meningkatkan kemampuan berbahasa. Generasi muda yang dapat mengutamakan penggunaan kosakata bahasa Indonesia dalam pembuatan konten di media sosial. Yang ketiga, menerapkan kegiatan literasi seperti menulis, berdiskusi, dan mengikuti komunitas bahasa dapat menjadi upaya konkret dalam melestarikan bahasa Indonesia. Nah, yang terakhir, bab 3 kesimpulan. Nah, kesimpulan dari penjelasan saya, bahasa Indonesia merupakan simbol persatuan dan identitas bangsa yang harus dijaga keberadaannya. Meskipun tantangan global semakin kuat, bahasa Indonesia tetap dapat dipertahankan melalui kesadaran dan tindakan nyata dari seluruh masyarakat.